Alhamdulillah pada sore hari ini sebagaimana yang telah direncanakan, insyaallah kita ada agenda Jumat berkah semangat bertolabul ilmi dengan tema ciri tolabul ilmi yang menjadi lagi bersama Syekh Muhammad Ayyub bin Abdullah Al-Si bertempat di Masjid Al-Imran Pondok Pesantren tempat Hamalatul Quran. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan agenda yang telah direncanakan. Maka Ustaz di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Inti pada sore hari ini muhadharah ataupun kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Si. Saya bacakan untuk profil beliau. Beliau adalah seorang pendakwah yang memulai di kota Madinah, Al-Munawwarah, dan sekarang meneruskannya di Indonesia. Riwayat pendidikan beliau adalah SD di SD King Abdul Aziz Al-Saud, kemudian SMP dan SMA di Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekah, Saudi Arabia, kemudian kuliah di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Ya. Kemudian kemampuan beliau adalah berdakwah selaku pengelola pesantren dan juga pembuatan kurikulum tahfidzul Quran. Ringkasan karirnya adalah beliau berdakwah di kota Madinah selaku pembimbing jemaah umroh, kemudian juga berdakwah di Indonesia, berdakwah di pondok pesantren, selaku musyrik tahfidz di Masjid Nabawi selama 2 tahun. Ya, insyaallah ya. Kemudian pendidikan pesantren serta di pimpinan pesantren As-Siddiq Islamic Boarding di Jakarta Timur. Kemudian sanad agama, beliau telah menyelesaikan sanad Muwatta Imam Malik, kemudian sanad Kitab Birrul Walidain, kemudian sanad Arba'in An-Nawawiyah. Tentu banyak khazanah ilmiah yang kita harapkan bisa di-share dan dibagikan kepada kita sedikit ilmu beliau yang bisa kita manfaatkan, khususnya berkaitan dengan tema yakni ciri tolabul ilmi yang diberi. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai jam 6 sore. Insyaallah. Karena itu supaya waktu kita bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, maka langsung saja kami serahkan kepada beliau untuk menyampaikan muhadharahnya, menyampaikan kajiannya kepada kita semuanya. Waalaikumsalam. Oh ya. Siap. Ini di bawah bisa ya? Bawah sini. Bisa nggak sih? Atau harus di kepala? Di kepala ya? Pakai imamah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidil alamin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdullah alaihi wa ala alihi afdalus salati wa atammat taslim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumaha damang? Yang nggak jawab berarti bukan orang sini nih. Lebih banyak dari sini, dari Sunda atau luar? Masya Allah. Yang saya hormati para mudarrisin di ma'had yang mulia ini, Ma'had Hamalatul Quran, dan yang saya cintai para santri, para hufadz di kitabillah ta'ala. Ya, mudah-mudahan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah mengabulkan kita di Firdausul A'la minal jannah. Qulu amin. Baik, alhamdulillah. Saya Al-Faqir datang dari jauh-jauh, bukan dari Saudi ya sekarang, tapi dari Jakarta, bawa kendaraan sendiri
ke sini untuk bertemu dengan antum semua di sini. Kenapa? Mahabbatan fiikum. Karena Al-Faqir cinta kepada para penghafal Al-Quran. Dan luar biasa, antum di sini semuanya penghafal Quran. Sahih? Udah pada hafal atau baru penghafal? Baru. Masya Allah. Ada yang hafal, ada juga yang penghafal. Dan insya Allah semuanya martabatnya sama karena memegang Al-Quran Al-Karim. Dan pesantren ini juga luar biasa namanya, Hamalatul Quran. Tahu kan apa artinya Hamalatul Quran? Pembawa Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi ingat, kalau kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim, jangan sekedar hanya menghafal. Ya, karena kalau kita menghafal Al-Quran tanpa mengamalkan, maka itu na'udzubillah, Quran jadi apa? Hujjah alaina, jadi mencelakai kita di hari kiamat. Pasti itu yang kita semua tidak mau. Setuju? Nah, jadi setiap kita menghafal Al-Quran, amalkan. Judul yang ini apa tadi? Ciri talibul ilmi yang diridhai oleh ilahi. Insya Allah saya yakin bahwa yang ada di sini semuanya para penuntut ilmu. Ya. Subhanallah. Kita menuntut ilmi atau menuntut ilmu di dunia ini tujuannya satu. Tujuannya satu. Agar apa? Agar kita masuk surga. Makanya dalam sahih yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dah, ini tujuannya. Kenapa kita capek-capek meninggalkan orang tua, menghafalin mutun, menghafalin Al-Quran? Tujuannya itu surga. Tapi perjalanan menuju ke surga ini tidak segampang yang kita perkirakan. Udah, ini saya sekarang menuntut ilmu, berarti surga jadi gampang buat saya. Salah. Menuju ke surga ini perlu banyak yang namanya al-mujahadah wal musabarah. Saat kita datang meninggalkan orang tua kita ke pesantren, ingat, kita ke pesantren belajar di sini harus ada dua syarat agar ibadah kita ini, perjalanan menuju ke surga ini, karena sekarang kita ini sedang menuju ke surga. Ya, tapi kapan kita bisa mendapatkan ucapan dan kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang tadi, yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mau kita mendapatkan atau Allah memudahkan perjalanan kita menuju ke surga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Harus ada dua syarat. Ya, dicatat, selalu dihafalin dan ingat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Kita harus ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Menyempurnakan niat kita ini lillahi azza wa jal. Ya Allah, saya ninggalkan orang tua saya ninggalkan makanan enak yang setiap hari ibu saya masakin ke pesantren. Tujuannya agar engkau meridaiku ya Allah. Ini yang namanya niat. Pasti ada di antara santri yang pas dimasukin oleh orang tuanya di pesantren merasa dipaksa. Betul? Ada nggak? Ada. Apalagi di sini masya Allah usia-usia SMP. Ya, karena Al-Faqir juga bukan baru pertama kali melihat santri SMP. Mengelola pesantren juga menghadapi santri-santri yang SMP yang bagaimana di hari-hari pertama masuk bulan depan atau enggak sampai sebulan ada yang kabur, nanti ditangkap kabur lagi. Di sini ada enggak? Ada. Niatnya belum murni. Mulai dari sekarang yang ada rencana kabur atau rencana yang saya tidak mau belajar, ingat ya, kita mau masuk ke surga. Pasti tujuan kita masuk surga. Pasti orang tua kalian tujuannya begitu juga, agar anak saya masuk surga dan menolong saya.
Kalian bisa membantu orang tua kalian. Karena jika kalian luar biasa menghafali Al-Quran, kalian bisa memberi syafaah kepada orang tua. Jika orang tua tidak masuk surga, na'udzubillah, maka orang tua akan minta tolong kepada anak, dan anaknya yang akan membantu. Ya Allah, ibu saya mau masukin ibu saya ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ibu, taruh di surga. Itulah syafaahnya kalian. Ya, ingat itu. Jadi kita harus mengikhlaskan lillahi taala. Niatnya diperbaikin. Yang tadi merasa berat saya belajar, maunya kabur, maunya gelisah, tidak bisa. Niatkan lillahi ta'ala. Saya Allah belajar agar engkau memudahkan saya masuk ke surga Allah. Al-faqir, para asatidzah, ulama yang antum semua melihat, ustaz-ustaz yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, mereka juga sama prosesnya. Jadi jangan dianggap mereka ini udah lahir, udah berilmu. Ada nggak orang lahir berilmu? Ada. Hanya ada satu manusia. Siapa? Al-Masih Isa alaihi salam. Itu mukjizat Allah. Tapi seluruhnya makhluk, nggak ada yang lahir dari perut ibunya kemudian dia udah berilmu. Karena itu ucapan Allah. Yaqulullah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian, kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Ya, jadi para ulama yang kita lihat, mereka pun prosesnya sama. Di saat usia muda, mereka belajar, capek, menghafal, ada yang merasa beban, berat. Ustaz, saya udah mengulang-ulangin, tetap gak bisa. Usaha lagi. Ya, karena Quran ini udah jaminan ilahi. Udah janjinya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dan semuanya kalian hafal. Walaqad apa? Yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Udah pernah baca belum tafsirnya apa? Ada yang udah belum, ada yang udah. Qad yassarnal Qur'an, Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Buat siapa? Buat kita, hamba-hambanya. Buat umat Muhammad. Lidzikri, untuk kita selalu membacai. Fahal min mudzakir, apakah ada di antara kita ini yang selalu mengingatkan Al-Quran? Udah Allah memudahkan Al-Quran. Jadi yang bilang Quran sulit itu bohong. Kenapa dia bilang sulit? Karena niatnya kurang, atau karena dia tidak memaksimalkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Banyak buktinya kalau Quran itu adalah hal yang sangat mudah dihafalin. Kalian pasti pernah melihat di acara-acara hafid Indonesia, ada anak-anak kecil yang hafid 30 juz. Pernah lihat? Banyak. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ya, Quran pakai bahasa Arab. Mereka ini yang anak-anak kecil hafid 30 juz, mereka bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Ya. Ada salah satu yang saya kenal namanya Muhammad Zaki dari Bekasi, beliau salah satu peserta juga di Hafiz Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, kawan. Tapi masya Allah luar biasa hafalannya. Ini bukti bahwa Quran ini mudah dihafali. Orang yang bukan Arab, yang sulit paham bahasa Arab, mungkin kalau menghafalin qasidah atau syair pakai bahasa Arab nggak masuk. Jika beliau masya Allah, seorang anak ini menghafal Al-Quran gampang, langsung bisa masuk. Kenapa? Ada kemauan. Ya, karena itu janji Allah, nggak mungkin Allah mendusta atau Allah bohong pada kita. Tapi dirinya kita ini, kalau kita merasa sulit, itu salah, itu ada gangguan syaitan. Ya. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa malaikatuhu min khifatihi. Ya, jadi teman-teman, mulai dari sekarang harus ikhlaskan semua lillahi ta'ala, ya, dan selalu ingat bahwa Al-Quran mudah dihafalin.
Tapi jangan berhenti di sini. Ya, kita ingat ya mungkin semuanya di sini pada hafal surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Di sini Allah membenci orang yang dia mengetahui, berdakwah, menghafali Al-Quran, tapi tidak mempraktekkan apa yang dia tahu. Nah, jadi saat kita sudah menjadi hafidh li kitabillah, jangan lupa mengamalkan. Begitulah caranya para sahabat ridwanullahi alaihim. La yatajawazuna al-'ashr ayat hatta ya'malu ma fiha. Mereka tidak melewatkan 10 ayat kecuali telah mengamalkan apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bahkan salafus salih, ya, para sahabat dan tabi'in, mereka lebih mengutamakan i'rab al-Quran daripada anak-anaknya menghafalin Al-Quran. Nah, maksudnya apa i'rab al-Quran? Cara membacanya dan memahaminya dan mengamalkannya. Itu paling penting. Jadi saat kalian menghafalin Al-Quran, langsung praktekin apa yang kalian hafal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Apa artinya? Kalian lihat di tafsir. Perintahan Allah agar kita apa? Kita diperintah agar kita berbuat baik kepada orang tua. Wa wassaynal insana, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Tidak boleh kita mengucapkan uff kepada orang tua. Uff itu ucapan yang tidak mau, atau ucapan-ucapan yang membuat orang tua sakit hati dan gak suka dengan anak. Udah hafal, praktekin. Saya menjauhkan. Ya. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan, idza sami'tum, atau kama qala Rasul, ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak. Kalau kalian melihat, mendengar Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatiin telinga kalian, dengarinlah dengan baik-baik. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, banyak. Ya ayyuh itu apa artinya? Ya nida. Nida itu memanggil. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Banyak banget yang dimulai dengan ya nida. Ini perintahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi syarat yang pertama, agar selama kita ini di pesantren, selama kita menuntut ilmu itu enggak harus di pesantren aja. Ya, tapi sekarang kalian di pesantren, berarti ini kalian menuntut ilmu. Agar selama kita di sini diterima amalan kita, yang tadi syarat al-ikhlas. Ya. Di antara al-ikhlas ini kita harus punya. Jadi al-ikhlas terbagi dengan 2. Ya, dalam ikhlas ini kita untuk, ya, ini harus kita pikir, harus kita langsung dianggap. Selalu ada di dalam gambaran kita. Mengangkat kejahilan kita, raf'ul jahl an nafsihi thumma an ghairihi. Kita belajar ilmu agama untuk mengangkat kejahilan kita, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di muka bumi ini tidak ada yang berilmu, pasti proses belajar. Ya, semuanya proses belajar. Makanya dalam ikhlas kita harus punya, ya, bahwa kita mempelajarin ini lillahi ta'ala dan untuk mengangkat kejahilan saya. Oke. Saya udah gak jahil lagi. Udah paham, Masya Allah, udah tahu arkanus salat, udah tahu arkanus Islam, udah tahu aqidah, udah tahu fiqih, beberapa madhab, udah tahu apa ilmu faraid, udah menguasai semuanya. Masya Allah, luar biasa. Apakah ada orang yang memenuhi ilmu syariah seluruhnya, yang udah melengkapi ilmu syariah, ada nggak? Nah, jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Sehingga kalian kalau baca surat Al-Kahf, dah pada baca surat Al-Kahfi belum di sini?
Dah ya, Masya Allah. Ini sekarang di hari Jumat, di antara amalan yang disunnahkan oleh Nabi adalah membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Di antaranya agar Allah melindungi kita dari Masih Ad-Dajjal, dan di antaranya agar Allah memberi kepada kita cahaya di antara Jumat ke Jumat berikutnya. Wah, inilah Masya Allah, setiap amal kita dapat balasan yang baik. Ya. Di surat Al-Kahfi Allah menceritakan di sini kisahnya Musa dan Khadr. Nah, lihat, ini Musa alaihissalam seorang nabi. Itu pun seorang nabi, Allah belum mengasihi ilmu seluruhnya kepadanya, sehingga beliau Musa alaihissalam meminta ilmu kepada Khadr alaihissalam. Meminta. Kalian kalau lihat kisahnya yang panjang, ya, akan paham. Oh, ternyata hatta nabi pun meminta kepada Khadr, yang bagaimana Khadr ini ikhtilaf antara ulama, apakah Khadr nabi atau bukan. Ya, tapi kalau Musa alaihissalam ini 100% seluruh ulama setuju. Ya, ittafaqu ala annahu nabi. Tapi Khadr enggak. Nah, jadi intinya bahwa sebanyak pun kita yang mendapat ilmu, tetap kita belum mendapatkan seluas itu. Karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yaqulullah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Wa ma utitum, apa yang kalian diberikan oleh Allah ilmu hanya sedikit. Hanya sedikit. Seperti tetesan air di laut. Ya. Maka jangan ada sifat kesombongan jika kita udah berilmu. Biasanya, ya, kalau anak muda yang udah punya ilmu, lebih semangatnya tinggi, dan ini kejadian yang sekarang banyak. Ya, nanti mungkin kalian bisa melihat itu di dunia luar, di sana antara kelompok-kelompok Islam yang saling mentahdzir, tahu tahdzir, menjelekin ini seorang ustaz ini, anak-anak muda rata-rata. Tapi kalau kita melihat ulama yang benar-benar ulama rabbani, ulama yang benar, real ulama, enggak menjelek-jelekkan orang lain, padahal ilmunya lebih luas. Itulah karena yang masih muda ini punya kesombongan sehingga merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Ini hati-hati. Ya, kita jangan sampai menjelekkan seorang ulama. Seorang ulama ini maksudnya memiliki ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luhumul ulama masmumah." Ya, dagingnya seorang alim itu racun. Maksudnya apa? Kalau kita mengucapkan jelek seakan kita makan racun. Ya, sebanyak apapun yang kita miliki ilmu, tetap jangan sampai kita punya perasaan sombong. Ya, ini ya tadi yang poin pertama. Kita mengangkat kejahilan diri kita. Kemudian thumma an ghairihi. Kemudian setelah kita punya ilmu, enggak boleh kita diam di tempat. Misalnya nih semua antum di sini Masya Allah sekitar 200 santri ya, sekitar 200-an santri. Ya. Insyaallah kalian semua di sini para ulama, asatidzah. Ya. Karena udah belajar ilmu. Jangan sampai berhenti dapat ilmu, diam di rumah, dagang, tidak berdakwah atau pengangguran. Nah, ini enggak boleh. Kalian udah mendapat ilmu, sekarang kalian fardh, wajib untuk berdakwah. Ini wajib. Sekarang kalian udah ada hujjah. Ya, kalau kalian punya ilmu, melihat di sekitar kalian orang berbuat dosa dan kalian diam, hati-hati. Akan kena siksaan Allah juga kalian. Nah, maka inilah kalau kita udah mendapat ilmu, karena ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita udah mendapatkan, kita harus nge-share kepada orang-orang sekitar kita. Nah, penting. Ini adalah dakwah, yang namanya dakwah. Tadi judulnya saya ngasih saran kepada Ustaz Hadi, ciri dai. Tapi di sini santri masih muda. Ya udah sama. Karena seorang talibul ilmi di masa depannya akan menjadi da'iyah, seorang pendakwah. Ya. Seorang pendakwah tidak boleh berhenti dari talabul ilmi. Jadi saya pun masih sama kayak kalian, belajar, masih talibul ilmi, menuntut ilmu. Enggak cukup yang saya ambil. Walaupun udah ngambil
Ya, SMP saya di Makkahul Mukarramah selama 3 tahun. Kemudian itu sendirian tanpa ada orang tua. Orang tua di wilayah yang agak lumayan jauh, di kota Dammam, sendirian. Emang pahit. Namanya belajar jauh-jauh dari orang tua. Ya. Di sekolah Darul Hadits Al Khairiyah ini, ya, banyak ada ulama yang mereka di Indonesia, lulusan sana juga. Darul Hadits Al Khairiyah. Ada juga di antara masyayikh di sana yang guru saya, yaitu Syekh Muhammad Jamil Zainul. Ya, mungkin pernah lihat ada bukunya. Beliau mudarris di Darul Hadits Al Khairiyah. Sama seperti kalian dulu saya juga. Ditinggal oleh orang tua sekitar 1000 km dari rumah untuk menuntut ilmu. Tapi kalian Masya Allah di sini luar biasa, sangat lebih baik, sangat lebih bagus daripada di Makkah. Kenapa? Di Makkah Darul Hadits di sini tidak menyediakan asrama yang di situ ada dapurnya, kita tinggal belajar dan makan. Nah, tetapi masak ya kita sendiri yang masak. Bayangin masih SMP udah bisa masak. Di sini ada nggak yang SMP masih bisa masak? Jarang. Anak sekarang kalau disuruh masak Indomie, ya nggak? Nah, SMP masak. Satu kamar, ingat dulu ya ada 3 orang. Ya, dulu ingat teman di kamar dari beberapa negara, yang satu dari Myanmar, yang satu lagi dari Pakistan. Mereka juga orang-orang dah lama di Saudi. Jadi masakannya ini Masya Allah luar biasa. Kalau dapat harinya ke saya nih, ke Ana di sana, ya masakan dikit-dikit lah ala Indonesia. Kalau ke Pakistan, makanan ini Pakistan. Myanmar, makanan Myanmar. Masak sendiri. Ya. Kita diwajibkan untuk setiap asar ke halaqah tahfidz Al-Quran Al-Karim. Belajar halaqah habis asar sampai Isya. Di mana? Di Masjidil Haram Al-Makki. Jaraknya berapa? Sekitar 3 km antara jalan atau naik taksi. Ya, itu kita diwajibkan. Program dari sekolah ya, agar harus ke halaqah. Terus kalau kita nggak pergi, gimana? Nah, setiap hari ada tanda tangan dari guru halaqahnya. Nanti kita lapor. Ini di asrama, kita disediain asrama. Yaitu dikasih lihat, oh ini belajar, hari ini ke halaqah. Kalau enggak, luar biasa. Dulu masih boleh dipukul. Ingat kalau enggak datang, kita pakai apa itu? Kabel listrik yang buat tape. Nah, itu luar biasa tuh. Kalau zaman sekarang terbalik ya maksudnya. Santri malah siswa malah yang berani sama gurunya. Ya. Jadi dulu sama. Bahkan dibilang lebih pahit daripada antum di sini. Tapi ada yang enak di Mekah dong. Emang enak. Enaknya apa? Kita dapat barakahnya Mekah. Barakahnya Mekah apa? Kalau kita sholat ya, di Masjidil Haram atau di wilayah Hududil Haram di sekitaran Makkah Mukarramah, itu sholat kita dihitung pahalanya sekitar 100.000 kali lipat. Itulah keistimewaan di sana. Ya, makanya kalian kalau semangat di sini menuntut ilmu, ya nggak jauh, insya Allah Allah mentakdirkan kalian juga bisa menuntut ilmu di sana, di Makkah atau di Madinah. Ya, pada mau nggak? Masya Allah. Jauh lagi dari orang tua, emang mau? Ketemunya 2 tahun 3 tahun sekali, mau? Masya Allah. Berarti ada yang mau, ada yang enggak, tapi lebih banyak kayaknya enggak. Kejauhannya. Ya. Jadi itulah kehidupan masih SMP. Seusia-usia kalian juga jauh dari orang tua. Ya. Alhamdulillah kita dilepaskan oleh orang tua, itu membuat anak jadi disiplin. Makanya nih kalian di pesantren tujuannya juga itu, agar anak saya disiplin. Mungkin kalau di rumah dimasakin, bajunya dicuciin, udah manja jadi anak mami nanti. Tapi di pesantren Masya Allah, mudah-mudahan di sini nyuci sendiri, karena ada sekarang pesantren-pesantren yang modern udah terima beres. Ya, tapi kalau masih cuci sendiri luar biasa, masih di sini masih cuci sendiri. Cuci sendiri itu Masya Allah mengajak kedisiplinan seorang santri. Ya, jadi inilah biar nggak keluar jauh-jauh pembahasannya. Ya, tadi kita udah ikhlas. Dalam ikhlas ini ada 2
Kita mengangkat kejahilan kita, kemudian mengangkat kejahilan orang lain. Orang yang pertama kita harus mendakwahin siapa? Keluarga, santa. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Dakwain kepada keluargamu ya Rasulullah. Baik, kalau ada keluarganya yang tidak mau, ya udah itu urusannya. Yang penting engkau menyampaikan dakwah ini. Dan bukan keluarganya Nabi semuanya masuk Islam, dari pamannya enggak. Ya, paman-pamannya atau ada yang namanya siapa? Abu Talib. Bagaimana meninggalnya bukan keadaan Islam. Ya, walaupun Nabi berusaha. Nah, makanya inilah ulama membagikan hidayah itu ada dua. Ya, ada yang namanya hidayah taufik dan ada hidayah dalalah wa irsyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Jadi seorang dai jangan putus asa. Berdakwah kalian wajib menyampaikan ilmu yang kalian tahu, tetapi dia menerima atau tidak itu urusannya dia. Urusannya dia sama Allah. Yang penting kewajiban saya udah saya laksanakan. Melihat teman kita ada yang pacaran, na'udzubillah, kita mengingkari. Wahai saudaraku, saya cinta denganmu, uhibbuka fillah, saya cinta denganmu karena Allah. Hindarilah, itu enggak baik. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah melarang, wala taqrabu az-zina. Allah tidak melarang kita berbuat zina, enggak melarang. Melarang enggak? Ada yang bilang melarang. Allah tidak melarang. Tapi melarang apa? Mendekati zina enggak boleh. Apalagi kalau berzina. Mendekati aja enggak boleh. Nah, berarti kalau mendekati ini seperti pacaran. Ya, na'udzubillah, jangan sampai kalian jatuh di sini. Lulus pesantren langsung nikah dah. Ya. Biar enggak kena fitnah yang ada di dunia luar ini. Ya, jadi inilah kita mengajak teman kita agar menasihatin. Dia mengambil, alhamdulillah, kita mendapatkan pahalanya dia. Dan dia pun mendapat pahala. Dia tidak mengamalkan, ya udah urusannya dia kepada Allah. Tapi kita melihat mungkar harus merubahnya. Nah, itu yang namanya hidayah dalalah wa irsyad. Kita menyampaikan, ya, memberi petunjuk, memberi arahan kepadanya, yaitu yang disebut dalalah wa irsyad. Kemudian apakah sukses dalam dakwah kita atau tidak, itu yang namanya hidayah at-taufiq. Ayat ini kalau kalian melihat sebab nuzulnya, wa ma taufiqi illa billah, karena Nabi telah mendakwai pamannya tidak masuk ke Islam. Kemudian Allah menurunkan bahwa hidayah taufik ini milik Allah. Engkau ya Muhammad walaupun mencintai pamanmu, tapi tetap hidayah di tangannya Allah. Di sini adalah hidayah taufik. Ya. Maka teman-teman di sini itulah, ingat, kita harus benar-benar berdakwah ini yang luar biasa. Karena ini kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Ya. Insya Allah kalau kalian udah luar biasa punya ilmu yang Masya Allah, ya, tahu dalil, bisa mengajak kepada yang lain. Ingat, misalnya nih antum di sini pesantren yang fokusnya ke apa? Tahfidzul Qur'anul Karim. Lihat nih tahfidzul Qur'an luar biasa. Antum mau nggak dianggap antum sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala? Inilah Nabi udah memberi kepada kita kabar yang gembira. Inna lillahi ahlaini minan nas. Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapa itu ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Itulah orang-orang yang memegang Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang saat mereka udah tahu bacaan Al-Quran mengajarkan orang lain. Karena orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Luar biasa. Subhanallah. Kita lihat Quran ada 30 juz. Berapa ayat? Itu semuanya 30 juz.
Jangan bilang baca berapa ayat, berapa kalimah. Jangan bilang berapa kalimah, tapi berapa harf. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Ya, wal harfu bi asyri amsalih. Setiap kita baca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Itu kita kalau membaca. Oke, kita mengajak teman kita, ayo ngaji. Pasti di antara antum di sini ada tetangganya yang punya, ada teman seperti usia antum, teman main antum di sana di kampung yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini tugas antum sekarang. Kalau antum mengajak dia ngaji, selain antum dapat pahala dan dia dapat pahala, antum pun akan dapat pahalanya dia. Karena ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang memberi petunjuk kepada yang lain, mengajak temannya berbuat baik, maka dia akan dapat pahalanya. Seperti pahalanya, la yanqusu min ajrihi syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Lihat, bayangin ya pahala yang akan kita dapat. Al-Fatihah aja. Kalau kita mengajak teman kita, mengajari dia Al-Fatihah. Ini misalnya antum di sini semuanya punya guru, ya, asatidzah yang masya Allah luar biasa. Ya, mengabdi di sini, mengajak antum agar menjadi seorang hafidz li kitabillah. Mereka masya Allah para ustaz-ustaz antum mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala saat mereka mengajarkan dan juga pahala yang antum membaca. Antum membaca Al-Quran, ustaz pun juga mendapat pahala. Antum mengajarkan orang lain, antum mendapat pahala juga dari pahala teman yang antum ajak. Tidak terputus sedikit pun. Ingat, semuanya manusia yang ada di muka bumi ini, bukan manusia, semuanya makhluk akan meninggal, akan wafat, akan fana. Tapi keistimewaan manusia ada. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Lihat, manusia, anak Adam, kita semuanya anak keturunan Adam enggak? Keturunan Adam semuanya. Ya. Keturunan Adam. Nah, jangan ada yang bilang keturunan monyet, karena ada pembahasan yang di luar logika, katanya manusia dari asal-asalnya monyet. Ya. Tapi kita semua dari keturunan Adam alaihi salam. Idza mat, kalau dia meninggal, karena kita semuanya akan menghadapin itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Inqata'a anhu 'amalu. Semua amalan kita punya istri. Kalau kita meninggal, bisa nggak kita bawa istri kita di kuburan? Mana mau istri kita, ya kan? Mati ya udah, masuk sendirian lah di kuburan. Kita punya uang banyak, kita meninggal, uang kita dimasukin di kuburan, bisa? Uang bisa dimasukin, tapi kalau kita mati bisa memanfaatkan uang itu nggak? Nggak bisa. Semuanya ikatannya dengan dunia ini terputus, kecuali 3 di antaranya tadi, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang bagaimana dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Jadi inilah tugas antum di sini. Jangan menyepelekan. Pertama, antum di sini udah mendapatkan ilmu agama, sampaikan itu juga kepada yang lain. Itulah yang namanya talibul ilm, yang insya Allah mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tujuan kita itu. Setelah saya punya ilmu, setelah itu apa? Ya udah, kita menyebar ilmu itu. Kalau kita diam-diam tahu kemungkaran, maka Allah mengancam kita. Aljamahullah bilijami minan nar, melemparkan kita di api neraka, naudzubillah. Ya. Maka itu tugas yang berat buat kita, harus menghadapi itu. Dakwah ilallah. Kita lihat di surat Luqman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan wasiatnya Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak,
Inna dzalika min azmil umur. Apa ini maksudnya? Penting. Antum di sini jangan sekedar menghafal Al-Qur'an. Ya, saya minta kepada asatidzah di sini yang setiap santri di sini menghafal Al-Qur'an, ajak mereka juga baca tafsirnya agar memahamin. Dan kalau kita menghafalin sesuatu, kita paham artinya, lebih mudah menghafalnya. Iya enggak? Karena kita tahu artinya, saya akan baca apa. Nah, maka insyaallah setelah ini kalian kalau udah mulai masuk ke halaqah membaca Al-Qur'an, tahu juga artinya. Tadi ini wasiatnya Luqman. Ya bunai, wahai anakku, aqimis salah, dirikanlah salat, bersalat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini dakwah. Ya, kalau kalian baca surat Luqman, ini ayat atau surat yang luar biasa. Ini sangat penting dibaca oleh orang tua. Lihat nasihatnya Luqman kepada anaknya. Ya, kita lihat di surat Luqman ada nasihat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Ini akidah. Ya, itu pembahasan nanti. Sekarang ke yang dakwah ini. Aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. A'mur bil ma'ruf artinya apa? Ajak orang-orang dengan berbuat baik. Perintahinlah mereka berbuat baik. Perintahin mereka, orang yang enggak salat, ajakin dia salat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, ajak dia mengeluarkan zakat. Orang yang dia berbuat maksiat, ingkarin munkar itu. Itu namanya wanha 'anil munkar. Nah, inilah bahasa Indonesia konsekuensi ya. Konsekuensi ya. Seorang dai pasti dia hidupnya enggak seperti yang dipikiran mungkin antum di sini. Wah, kalau kita jadi orang dai, kita pergi kemana-mana ceramah, dimuliakan oleh orang, digelar bunga, dikasih amplopnya luar biasa. Nah, itu mungkin di pikiran kalian. Tapi salah. Dai yang benar-benar dai bukan harapannya itu. Ya, seorang dai yang menjadi teladan kita, qudwah kita siapa? Siapa yang jadi qudwah kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dakwah di Makkahul Mukarramah, kotanya, kampungnya, kampung halamannya beliau di mana? Makkahul Mukarramah. Diusir. Kenapa diusir? Ayo. Kira-kira kenapa Nabi diusir? Apakah Nabi diakuin oleh warga situ, warga Makkah, seorang pembohong, seorang pencuri? Bahkan musuh yang paling na'udzubillah, Abu Lahab, Abu Jahal, menyebutkan innahu la sadiqun amin. Itu orang yang jujur, yang baik. Terus kenapa diusir? Kenapa? Karena berdakwah. Dibenci oleh warga Makkah. Hijrahlah ke Madinah. Madinah diterima oleh Ansar. Kemudian sebelum menuju ke Makkah, Nabi juga hijrah atau sebelum hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Taif. Kota yang baru. Nabi hijrah ke sana untuk biar tidak kena celaka dari orang-orang musyrikin di Makkah. Nah, pas ke Taif apa? Di welcoming, dikasih bunga, dilemparin bunga, ya. Dilemparin iya, tapi bukan dilemparin bunga. Dilemparin apa? Batu. Ya, itulah. Makanya perintahnya Nabi Luqman kepada anaknya, wasbir, sabarlah terhadap apa yang kamu dapatkan dari dakwah kamu ini. Ini seorang nabi, seorang yang diakuin oleh orang musyrikin bahwa beliau orang yang jujur, yang amin. Tapi tetap aja dilemparin batu sehingga ya berdarah yang luar biasa. Dan kalau kita lihat ceritanya itu luar biasa. Walaupun sampai berdarah begitu pun Nabi tidak mau membalasnya dengan balasan yang apa untuk misalnya membalik perbuatan mereka. Nah, sehingga Nabi didatangin oleh malaikat gunung. Diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, datangilah kepada Nabi Muhammad. Apa yang dia perintahkan kepadamu jalanin. Nah, lihat inilah teladan kita seorang dai.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, maukah saya menghancurkan mereka dengan istilahnya kayak dua gunung dihancurin? Maukah ya Muhammad? Nabi Muhammad jawab, lah. Kenapa? Mereka udah melakukan kamu seperti itu. Kamu yang keluar dari Mekah jauh-jauh ke Taif yang sekitar 100 km lebih. Ya, ke Taif untuk istilahnya mencari orang yang melindunginya. Tapi malah dapat perbuatan itu dari warga Taif. Apa yang kau mau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Apa jawabnya Nabi? Saya tidak mau. Saya tidak mau mereka dihancurkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berharap akan ada satu orang pun yang meyakinin kepada Allah, beriman kepada Allah. Inilah seorang dai. Udah dicelakain, ya, tetapi tidak mau membalasnya. Maunya apa? Udah biarin. Kita berharap agar orang ini beriman kepada Allah. Dan subhanallah, sekarang kota Taif orang Islam semuanya. Dari keturunan-keturunannya orang yang mereka dahulu melemparin batu kepada Nabi, sekarang ada, dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah seumpamanya Nabi SAW menerima permintaan ucapan Jibril, iya hancurilah mereka, mereka hancur. Tidak ada lagi yang namanya kota Taif. Tapi luar biasa sabarnya seorang Nabi. Ini menjadi teladan dakwah kita, menjadi qudwah kita dalam dakwah. Sepahit apapun yang kita dapat dari dakwah kita, terimalah itu. Karena kita menyampaikan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan ilmu ini. Berikan amanah ini kepada orang yang butuh, orang yang butuh agama. Lihat ini seorang nabi yang bagaimana ke Taif ternyata dapatnya begitu. Kemudian beliau hijrah ke Madinah Nabawiyah, Madinah Munawwarah. Ya. Jadi ingat di sini teman-teman, kalau kita sering membaca sejarah dan sirahnya Nabi, sirahnya para sahabat, mereka pun mengikuti caranya Nabi, bersabar dalam dakwah. Nah, kita pasti akan mendapatkan itu. Jangan kalian pikir kalau kita seorang pendakwah hidupnya enak. Nah, pasti akan ada yang benci. Kita sekarang di zaman sekarang dapat kabar misalnya beberapa bulan yang lalu seorang ulama ini ditangkap, di penjara, dan lain-lain. Ada. Mereka berbuat salah apa? Mereka nggak berbuat salah, tapi karena mereka mengajak orang kebaikan, berdakwah, itulah ditangkap. Kita harus sabar. Apapun itu yang kita dapat dicelakai oleh orang, kita sabar. Karena kita ini menyampaikan hal yang miliknya Allah. Ya, jadi ini wasiatnya Luqman. Wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Nah, ini sabar yang luar biasa, ini yang berat. Siap nggak kalian jadi seorang dai? Siap? Siap. Ya, bukan dari mulut aja, tapi prakteknya juga harus nanti menjadi orang yang dai. Qudwah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berkorban, ini semuanya demi kita. Kita pun akan berkorban dengan agama Islam ini. Semuanya ikhlasnya lillahi ta'ala. Berjalan di dakwah ini. Tapi kita jika menyampaikan dakwah, ingat, jangan caranya yang kasar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira nih kita, beliau menyampaikan dakwahnya kepada orang dengan cara yang kasar atau enggak? Tidak pernah. Para sahabat mungkin iya. Mereka ada yang terlalu panas. Contohnya Umar bin Khattab. Panas bukan dia karena apa, enggak, karena dia cinta dengan agama Islam. Ya, kalau ada orang yang mau mengganggu Rasul, langsung mau mengeluarkan pedangnya. Tapi seorang Nabi enggak. Seorang yang paling lembut teman. Sehingga dalam hadis ya yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana ar-rifq fi syai'in illa zanah." Ma kana ar-rifq
segala apapun yang dimulainya dengan rifq itu kelembutan, itu menghiaskan dakwah kita. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak ada yang terlepas dari apapun, terjadi pecahan, terjadi hal yang kita tidak suka, itu karena ada hal yang kita keras dalam dakwah kita. Ini hadis. Dalam Al-Qur'an, yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kita dakwahnya keras, tidak ada adabnya, melihat ada orang yang berbuat dosa, kita mengingkarinya dengan misalnya menendang atau mukul atau dengan cara yang tidak ada adab, apa yang jadi? Dan fadlu min hawlik, orang akan kabur, tidak mau menerima dakwah kita. Kita aja berdakwah kalau dengan sebaik mungkin belum tentu diterima, apalagi kalau cara kita cara preman. Ya. Maka perhatikan ini dalam dakwah kita harus dengan cara yang baik, walaupun sesama orang kafir. Kita menghadapi orang Kristen, menghadapi orang Majusi, Hindusi, apapun itu agamanya, tetap dengan cara yang baik. Karena ini perintahan Allah. Jangan membawa emosi kita, karena kita melihat seorang kafir, kita dakwahnya jadi keras. Dakwahnya Nabi enggak mengajarkan kita kekerasan sama sekali. Lalu mungkin ada yang nanya, Nabi tidak pernah mengajarkan keras, tapi kok diusir? Itulah Nabi seorang yang lembut aja dapat balasan yang keras dari orang-orang sekitarnya, apalagi kita. Ya. Maka siap-siaplah kita kalau mendapatkan hal yang itu, terima. Doain mereka. Karena kalau mereka dapat hidayah, kita yang beruntung. Kita yang beruntung. Kita akan mendapatkan pahalanya selama dia hidup, selama dia mengamalkan amalan. Misalnya kita mengajak orang, ada orang kafir, kemudian dia masuk Islam karena kita mengajak dia, selama dia hidup kita dapat pahala dia. Nah, luar biasa. Ya. Itulah tugas antum di sini. Jadi kalau terkait dengan tujuan akhirat masuk surga, tapi ada tujuan di dunia, yaitu menjadi seorang dai. Ya. Karena ujung-ujungnya seorang dai itu tetap dia di jalan menuntut ilmu. Ya, tetap berjalan menuntut ilmu. Sampai sekarang pun anak masih belajar. Anak menyampaikan sekarang kepada antum ini bukan dari yang pas SMP saya dapat atau pas kuliah, enggak. Ini kita juga tetap baca. Ya. Masih ada banyak yang lupa, makanya harus yang namanya murajaah, belajar. Untuk masih usia yang muda, luar biasa. Kalau nanti udah usianya tua, udah 30 tahun, udah 40 tahun, sulit menghafalin. Ya, masih muda ini yang luar biasa. Ada maqulah, ya, dalam patah kata dalam bahasa Arab, ya, al-ilmu fi as-sighar kan naqshi 'ala al-hajar wal ilmu fil kibari kan naqshi 'ala al-bahr. Ilmu kalau kita belajar di masa-masa kita masih muda, seusia kalian teman ya SMP. Itu seperti kita mengukir di batu. Kalau kita mengukir di batu, mau menghapuskannya sulitnya? Sulit. Tapi kalau kita udah tua, udah 50 tahun, 60 tahun mau belajar, nah, kira-kira gampang nggak? Sulit. Maka disebut di patah kata ini kan naqshi 'alal bahar, mengukir di batu, di laut, di air. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ana pun pernah ada seorang jamaah masjid yang beliau masya Allah semangatnya luar biasa. Usianya udah sekitar 60-70, udah kakek-kakek, masih pakai sepeda, rutin masya Allah salat. Minta Ustaz, saya mau baca Al-Quran sama Ustaz, itu ada nggak waktunya? Oh boleh, setiap habis subuh ya boleh. Kenapa setiap habis subuh? Karena waktu subuh ini waktu yang luar biasa, otak kita ini masih fresh, belum ada gangguan-gangguan. Jadi kalau menghafalin dan ini yang dianjurkan oleh banyak ulama, ya, ulama-ulama pendidikan yang menyebutkan waktu subuh ini waktu yang luar biasa kita cepat menghafal. Ana sendiri milih di waktu itu agar mudah-mudahan si kakek ini bisa cepat juga menghafalinya. Habis subuh masya Allah setiap hari mulai rutin datang, tapi luar biasa sulit menghafalin satu ayat. Sekarang hafal 2 menit lupa. Itu udah biasa. Karena orang kalau makin tua udah sulit, memorinya udah berkurang. Ya, seperti HP. Kalian punya HP yang jadul, yang lama.
udah memorinya penuh, nge-lag nggak biasanya? Nge-lag, nggak bisa jalan. Ini kenapa nih HP-nya? Udah penuh memorinya, usianya udah mendekatin dibuang. Ya, orang tua kalau udah usia 70, usianya udah hampir, karena usia umat Muhammad itu apa? A'maru ummati ma baina 60 was 70. Usia umat Muhammad itu antara 60 dan 70. Dan ada yang lebih tapi dikit, tapi rata-rata 60-70. Ini hadis Nabi. Ya. Maka dari sekaranglah antum di sini masih usia muda, kesempatan ini yang luar biasa harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Antum dikirim oleh orang tua ke sini, amanahnya ini. Dan dari sisi amanahnya dari Allah juga ada. Ingat, kita semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Nah, tahu nggak? Min syarril waswasil khannas, ada yang menafsirkan salah tuh. Ini hasil dari orang bodoh yang menafsirkan entah dari mana. Anak SD pun udah tahu. Nggak tahu di sini santri udah pada tahu belum cerita. Karena ini terkenal di sosial media. Ya, seorang yang ngaku-ngakunya Gus tapi menafsirkan min syarril waswasil khannas adalah tidak ada Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahnya. Salah itu tafsiran. Tapi ini tafsiran dari surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bisa tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Kita berdakwah harus dengan ilmu. Contohnya, kalau orang berdakwah tanpa ilmu, seperti seorang melihat ada ombak laut, kemudian ada ikan lagi lompat-lompat. Pikirannya dia, ikan ini minta tolongan, maunya ditolong. Ya udah deh, ditolong ikannya itu, ditaruh di padang pasir. Mati nggak? Mati, karena dia belum tahu ikan ini sebenarnya hidupnya di laut. Itulah seperti orang dai tapi jahil, nggak tahu ilmu. Ya, jadi harus kita punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, sama seperti tadi ikan itu. Orang-orang yang kita mendakwahin dia malah mereka jadi sesat semuanya, malah nanti masuk semuanya ke neraka bareng-bareng. Ya, jadi kita harus membekali diri punya ilmu baru. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang itu. Di antaranya ada Mu'adz bin Jabal, ini salah satu sahabi yang Nabi mengutuskan Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu berdakwahlah sana di Yaman. Agar Mu'adz mengetahui tentang keadaan mereka, Nabi menyebutkan, di sana engkau ya Mu'adz akan menghadapin orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang Yahudi, orang Nasrani. Beda dengan orang Mekah. Kalau orang Mekah, musyrikin Mekah ini orang yang mereka tidak punya dalil, tidak punya kitab, tidak punya rujukan istilahnya. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani punya rujukannya. Nah, Nabi menyebutkan kepada Mu'adz, engkau akan mendakwahin orang Yahudi dan Nasrani, siap-siap. Harus siap-siap membekali diri. Makanya itu kalau kita berdakwah, sebelum kita menuju dakwah kita harus mempelajari kita ini akan mendakwahin siapa. Jangan sampai salah orang. Kita mengajak orang untuk masuk Islam, padahal semuanya jemaahnya orang Muslim. Nah, salah, ya kan? Nabi mengajak kepada, memerintah kepada Mu'adz itu. Dakwahnya yang pertama karena mereka orang-orang yang ahlul kitab, fad'uhum ila syahadat an la ilaha illallah. Inilah dakwahnya para anbiya, dimulai dengan akidah. Itu buat orang yang kafir, yang bukan muslim. Lalu kalau orang muslim, sekarang orang muslim banyak, tetapi lebih banyak orang muslim sekedar KTP, muslim KTP. Ajak nih, ente orang muslim, apa arkanul Islam? Nggak tahu. Bilang sholat zuhur ada berapa? Bingung. Padahal katanya muslim. Nah, ini banyak sekarang di masyarakat kita. Nah, ini tugasnya kalian. Ya, tugasnya kalian nanti jangan sampai ada orang seperti itu. Harus semuanya paham agama. Ya, arkanul Islam apa, akidahnya dijelasin. Karena nggak semuanya orang muslim itu paham. Nggak semuanya orang muslim itu
yang mereka menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka paham apa artinya. Bahkan orang kafir aja bisa mengucapkan itu. Nah, karena nggak tahu artinya. Kalau ilmu akidah ini bukan sekedar mengucapkan, ya, bukan sekedar mengucapkan, tetapi harus keyakinan. Makanya disebut akidah. Kalian lihat arti akidah itu artinya apa? I'tiqad. I'tiqad itu meyakinkan. Lebih dari hati, kita punya keyakinan bahwa asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati tullab, ya, jangan lupa itulah dakwah yang pertama. Nah, mengajak orang-orang itu yang bukan muslim ataupun yang muslim yang jauh dari agama dengan akidah. Dan kalian di sini masya Allah belajar juga akidah. Tadi lihat bukunya kalian ada fikih juga, luar biasa. Materinya luar biasa, tinggal dipraktekkan harian kalian. Ya. Guru-guru Ustaz antum di sini punya amanah menyampaikan kepada antum. Antum pun punya amanah apa? Kalau kalian pulang kampung mendakwahin orang-orang yang ada di sekitar antum semuanya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kalau kita berdakwah harus dengan apa? Bil hikmah wal mau'izah, dengan cara yang lembut, dengan bijaksana. Ya, debat pun dengan hal yang lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan, sebaik mungkin. Ya. Ini semuanya masuk di dalam kategori talibul ilm. Jadi talibul ilmi ini bukan sekedar antum di sini, ya. Tidak. Para ustaz, ana pun semuanya kita ini talibul ilm. Kenapa? Tujuan saya apa? Belajar ilmu agama ini semuanya untuk apa? Yaitu tadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita, diridhai. Kalau kita diridhai oleh Allah, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Masih ada yang masih ragu dengan jawabannya? Mendapatkan surga. Ya, mendapatkan surga Allah. Itu tujuan kita. Kalau Allah ridha, udah, insyaallah langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang masya Allah ya, luar biasa. Ana juga di sini masya Allah lihat santri-santri, ada pengalaman juga di Madinah Munawwarah. Ya, di Madinah ini luar biasa. Siswa-siswa yang ngajar tahfidz, anak-anak kecil, di antaranya ada tetangga saya namanya Fahad Al-Maliki. Beliau ini seorang anak yang usianya 7 tahun, buta, hafidz Quran. Tetangga, masya Allah, setiap pagi anak ini pergi jalan sendiri, udah tahu sekitarnya, nungguin bus sekolah, dan sore belajar tahfidz. Kebetulan di saat itu juga alhamdulillah Al-Faqir dapat ya tugas di Haram Madani di Madinah, pengawasan siswa yang belajar di halaqah tahfidz Al-Quran. Dari asar sampai isya tugasnya. Mengawasin, bukan sebagai guru ngaji, tapi mengawasin mereka, tidak ada yang kabur, tidak ada yang kabur dari halaqahnya, dia main di halaqahnya. Ya, tapi yang anak ini masya Allah Al-Maliki ini yang luar biasa, pernah beliau diundang di sini juga sama Syekh Ali Jabir rahimahullah. Ya, Al-Maliki buta bisa menghafal Al-Quran. Gimana caranya menghafal Al-Quran? Beliau menceritakan bahwa rutin dari dalam rumah selalu murattal nyala. Ada di sana idza'ah namanya Idza'atul Quran Al-Karim. Itu terus rata-rata sekitar 80% Quran. Selainnya ada ceramah, fatwa. Ya. Mendengar Al-Quran bisa hafidz Quran. Ya. Saya pun di pesantren mewajibkan santri di sana, ya tullab, alaikum bi ihdhar murattal. Kalian wajib membawa murattal. Tahu kan murattal yang MP3? Wajib membawa murattal. Kenapa? Karena kalian kalau belajarnya hanya di ustaz aja, belum tentu makhraj huruf yang kalian dapatkan dari ustaz benar juga. Mungkin ustaznya juga masih belajar. Ya. Sama di pesantren juga di daerah Jakarta. Saya mengucapkan harus, kalau kalian mau memudahkan dirinya melafazkan makharijul huruf, sering-sering mendengar.
saat mau tidur juga, saat makan, dengerin terus murattal itu. 24 jam bisa dengerin terus murattal, insyaallah terbiasa nanti lidahnya, bisa lidahnya mengucapkan makharijul huruf yang benar. Karena di ilmu Quran ini yang paling sulit adalah makharijul huruf. Bacaannya benar, hafalnya gampang, tapi makhrajnya ini sulit mengeluarkan. Ya, mengeluarkan huruf misalnya dad, sulit. Mengeluarkan kha, sulit. Sad, kadang bisa sad, tapi bilang sin nggak bisa, bisanya si. Baca sirata, sirata, salah. Ya, si. Jadi inilah namanya makharijul huruf. Kalian harus membiasakan diri kalian sering-sering mendengar murattal, insyaallah tercetak di telinga kalian, di otak kalian, dan rutin dan bisa insyaallah mengucapkan ini semuanya. Taib. Taib tulab, sampai sinilah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat diri sendiri dan buat antum semua di sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mungkin sampai sini aja Ustaz. Mungkin kalau ada santri yang mau nanya terkait dengan apapun itu boleh. 5 menit tapi katanya ya. Mungkin wallahu taala a'lam. Ini Ustaz. Alhamdulillah, penyampaian yang luar biasa dari beliau yang bercerita tentang bagaimana jadi salah satu dunia dari beliau Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang di antara pengalaman beliau selama belajar di dua kota suci ya, di Makkah dan juga di Madinah. Ada waktu kurang lebih sampai 17.15. Dipersilakan yang ingin bertanya, para santri ataupun ustaz boleh silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh mungkin bertanya pengalaman atau bagaimana metode menghafal di Madinah. Mungkin bisa. Ada yang bertanya silakan. Bapak santri itu siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Ustaz, ada yang bertanya? Silakan. Oh iya, tafadhol. Berdiri. Satu pertanyaan saja ya, asal mewakili semuanya. Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, masya Allah. Ini pertanyaan yang ini santri atau Santri. santri ya, masya Allah. Tadi dengar sanadnya mungkin dari antum pas bilang sanad itu ya. Berarti di sini belum tahu dong namanya sanad itu belum ya. Baik, sanad ini adalah, kalian tahu kan hadis yang kita sering dengar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis dari Nabi. Ini ada sanadnya. Ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Enggak mungkin ada hadis dari Nabi langsung ke kita, lompat dari Nabi ke kita. Ya, itu jadinya hadis maqtu' yang tidak sahih. Ya, maka setiap hadis itu ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu yang disebut sanad. Misalnya saya punya sanad kitab Birrul Walidain dari Imam Bukhari. Gimana dapat sanadnya? Ngambil dari Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Syekh Hamid Al-Akram Bukhari ini punya guru yang beliau ini dapat dari gurunya dapat dari gurunya, sehingga sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari hadisnya ini ngambilnya juga bukan langsung dari Nabi, tapi ada juga mengambil silsilahnya sampai ke Nabi. Itulah yang disebut namanya sanad. Ya, ada salah satu maqula ulama yaqul laula sanad lan qata'ad din. Kalau tidak ada sanad, agama ini udah terputus. Ya, maka semua ilmu agama yang kita dapetin ini sanad. Makanya dalam hadis itu ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ya, ada hasan li ghairi, ya, ada dhaif, ya. Jadi ini semuanya hadis untuk apa? Kita ngambil yang
sahih, ambil yang hasan, ya. Dan kalau ada yang dhaif, hadis maqtu', mardud, ini dibuang. Seperti ada misalnya nih hadis yang sering mungkin kita dengar, an-nadhafatu minal iman. Ini hadis bukan hadis Nabi. Ya, ini kita sering sama candaan guru di sana di Saudi. Hadis an-nadhafah minal iman ini yang buat seorang baladiyah. Kalau kalian tahu baladiyah itu orang-orang yang pakaiannya apa, orang tukang sampah itu ya, yang pakaian kalau di Jakarta oranye, pasukan oranye. Nah, mereka membuat hadis itu kenapa? Biar orang jaga bersihan. Ya, jadi ini hadis termasuk hadis yang masyhur, ishtihara ala alsinatin nas, yang terkenal di masyarakat. Tapi bukan hadis yang sampai ke Nabi gitu. Jadi ada hadis-hadis, itulah yang kita makanya pentingnya mempelajari ilmu hadis. Ada ilmu hadis namanya mustalahu al hadis. Ya, banyak ilmunya, luas. Baik, ahsan. Sudah, Ustaz. Baik, insyaallah alhamdulillah. Sebetulnya tentu